Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Khalifah, NIM 23030190190164. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi ilmu Islam, yang akan saya berikan penjelasan melewati PowerPoint berikut ini. Yang pertama, ada pengertian epistemologi ilmu Islam. Epistemologi sendiri merupakan sebuah teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Sedangkan epistemologi ilmu Islam sendiri merupakan teori atau filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan ilmu keislaman. Selanjutnya, di sini kita akan membahas 2 poin penting tentang epistemologi ilmu keislaman. Mengapa kita memerlukan epistemologi ilmu Islam dan model pemikiran epistemologi keilmuan Islam. Yang 3 pilar ini berisikan bayani, irfani, dan burhani. 3 pilar epistemologi ilmu Islam ini terutama dicetuskan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri dari Maroko. Epistemologi atau landasan epistemologi dari ilmu Islam ini ada 3 kategori utama menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, seorang filsuf dan pemikir muslim dari Maroko. Kita akan membahas yang pertama, bayani. Epistemologi bayani atau linguistik tekstual, yaitu bagaimana menafsirkan teks tanpa kontekstualisasi. Jadi di sini epistemologi bayani ini hanya menggunakan teks. Dan contohnya, dalam tradisi fikih atau fikih zohiriyah atau mazhab zohiri. Mazhab zohiri sendiri merupakan tafsir harfiah terhadap hadis-hadis atau ayat Al-Quran, sehingga melahirkan pemahaman yang harfiah sebagai satu-satunya sumber hukum Islam. Dan contoh lain, misalnya tafsir Al-Jalalain. Di sini, tafsir Al-Jalalain menafsirkan secara kebahasaan atau tafsir secara ijmali atau global. Dan yang kedua ada irfani. Irfani itu intuitif atau gnostik yang artinya berusaha untuk menafsirkan dan memahami kenyataan atau berusaha untuk melihat pengalaman atau penglihatan spiritual. Maksudnya di sini gnostik atau ma'rifah dalam Islam dan juga intuitif dalam tradisi filsafat barat. Intuitif sendiri merupakan pengetahuan yang sifatnya langsung tanpa didahului dengan pemahaman rasional atau pengalaman di lapangan. Di sini ada contoh mudahnya seperti puasa. Dalam puasa ini kita mengosongkan atau menghindari hal buruk dan menghiasnya dengan hal-hal yang baik, misalnya tadarus Al-Quran, beribadah, bersolawat, seperti itu. Baik, yang ketiga di sini ada burhani. Burhani di sini merupakan empirikal atau eksperimental, artinya epistemologi pengetahuan yang berusaha menyadarkan pada hal-hal yang sifatnya empirik atau hal-hal yang bisa dieksperimen. Ada contoh bagaimana pengalaman sosial, bagaimana relasi sosial. Dan contoh lainnya, semisal dalam hal lain, ini kita tidak mengira-ngira, tetapi juga melakukan sesuatu yang empiris. Seperti contohnya Imam Syafi'i, pada saat dia menentukan masa iddahnya seorang wanita, beliau menanyai secara langsung orang tersebut dan menarik kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut. Baiklah, yang terakhir, di sini ada mengapa kita membutuhkan epistemologi ilmu Islam. Karena pada waktu dahulu, pengetahuan atau ilmu-ilmu keislaman itu sifatnya sebenarnya dari abad pertengahan atau keemasan Islam yang tidak mengenal ilmu agama dan ilmu umum. Pada masa Abbasiyah atau Ibnu Sina merupakan figur yang terkait dengan integrasi keilmuan. Ibnu Sina sendiri merupakan pioner Islam sebagai peletak dasar kedokteran pada abad pertengahan tersebut.
Dan di sini perlunya epistemologi keislaman agar kita dapat memahami cara berpikir Islam atau cara berpikir yang berakar pada akar tradisi Islam, terutama Al-Quran, hadis, dan semua tradisi tasawuf, teologi, dan sebagainya, sehingga menjadi suatu yang padu. Itulah mengapa kita butuh epistemologi ilmu Islam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.